Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafira Rahmawati Dan saya Zima Prastiwi. dan Dwika Aulia Arifiyastio sebagai kameramen. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sosiologi Organisasi. Di sini kami menganalisis sebuah organisasi yaitu Sorinji Kempo. Penasaran? Check it out! Mungkin mbaknya bisa kasih tahu kita tentang sejarahnya. Untuk sejarah Kempo ya mbak? Oke, boleh. Kalau Kempo kita langsung persingkat saja. Kempo itu bela diri yang berasal dari Jepang. Jadi Kempo itu berasal dari Jepang dan dia termasuk bela diri yang tertua di dunia karena dia itu cabang dari semua bentuk-bentuk bela diri seperti karate, judo, jujutsu, muay thai juga ada. Terus kalau Kempo sendiri itu asal dari Jepang dan Kempo didirikan oleh Sodoshin. Jadi itu biksu-biksu yang ada di Jepang. Dan untuk sejarah singkatnya saja, Kempo masuk ke Indonesia melalui event. Jadi waktu dulu itu ketika penjajahan, waktu penjajahan Jepang mulai membuka untuk Indonesia untuk boleh mengenal bela diri sana dan diadakan untuk pemusatan latihan. Nah di situ mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia ada 3 dari Indonesia yang pulang ke Indonesia untuk mendemonstrasikan Kempo. Nah jadi mereka ya betul. Jadi ketika dia demo di Indonesia ada dua mahasiswa dari Indonesia yang tertarik untuk mempelajari Kempo lebih dalam dan dia langsung datang ke Jepang. Namanya Sensei Indra Kartasasmita dan Sensei Ganjar Kartasasmita. Metode dalam mengajarnya itu gimana? Untuk cara berkomunikasi dengan atlet. Oke. Kalau dari Kempo cara berkomunikasi dengan atlet kita menggunakan beberapa metode. Jadi kita menggunakan 2 bahasa. Maksudnya enggak terlalu formal dan formal. Jadi ketika kita menggunakan latihan yang umum seperti banyak anak dan maksudnya kan dia umumnya berbeda-beda, kita menggunakan bahasa yang formal. Kalau untuk latihan yang tim, untuk penyusunan kontingen seperti itu, misal perlombaan atau apa, kita biasanya menggunakan 2 bahasa seperti bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Itu diperlukan karena untuk mengajari anak yang mempunyai umur yang sama dan pelatihnya juga ya karena kan pelatih ada pelatih dan asisten pelatih. Untuk asisten pelatih biasanya dia lebih menyesuaikan dengan tipe anak. Kalau anaknya terlalu sulit untuk menggunakan bahasa-bahasa yang formal, kita menggunakan bahasa Jawa yang seperti biasa tapi tetap dengan sopan. Maksudnya bukan langsung ngoko atau apa gitu. Gitu, Mbak. Selanjutnya kalau kebiasaan gitu, kebiasaan mungkin sebelum bertanding ada tradisi atau budaya sendiri. Oke. Kalau di Kempo itu budayanya masih melekat. Jadi kami diajarkan di Kempo itu ada budaya dari masuk sampai keluar itu kami punya budaya. Yang pertama sebelum kita masuk ke ruang latihan atau tempat itu kalau kami itu sebutnya dojo, tempat latihan dojo. Sebelum kita masuk kita harus re itu salam untuk pembukaan. Jadi masuk ke tempat latihan itu re walaupun di dalam itu tidak ada orang. Nah itu sikap kita menanamkan untuk tetap sopan santun. Nah terus sebelum latihan kita diajarkan untuk samu-samu. Dalam bahasa Jepang itu samu-samu tapi pengertiannya itu untuk bersih-bersih. Jadi sebelum kita latihan tuh, nah kita nyapu, kita ngepel untuk apa aja? Untuk pembersihan jiwa aja. Karena kan itu penting. Nah seperti itu. Terus yang ketiga kita di Kempo itu menghormati atasan. Jadi di Kempo itu ada janji ikraf. Janji ikraf itu selalu ditanamkan ketika sebelum latihan. Jadi mulai latihan itu bukan berdoa langsung mulai latihan, tidak, kita pakai budaya dulu, pakai janji ikraf. Semedi janji ikraf biar untuk penanaman dalam diri juga untuk menghormati senpai-senpainya atau sensainya. Begitu. Jadi kita dengan atasan itu selalu tunduk ketika kita di tempat latihan. Tadi kata mbaknya kan berarti kalau atlet-atlet ini harus tunduk benar gitu mbak sama senpainya. Iya betul. Karena kami dari awal sudah diajarkan tunduk kepada pimpinan, janji ikraf. Tunduk pada pimpinan, tidak merendahkan bawahan. Nah, kita masuk ke taraf itu. Nah, untuk
kepemimpinan di Kempo ini kita disesuaikan. Ketika kita megang yang kecil, ya kita menggunakan kepemimpinan yang anak kecil. Tapi ketika kita memegang untuk tim, untuk kelas-kelas tim Porda, Popda, itu menggunakan ya kepemimpinan otoriter lah. Ya itu harus ada satu yang sebagai utama, center. Jadi ya seperti itu. Terus selanjutnya kalau kegiatan internal dan eksternalnya di Kempo. Oke, contoh-contohnya kalau internal di Kempo mungkin sepenangkapan saya seperti pengadaan muperkam, terus ada raker, rapat kerja untuk setiap dojo, terus ada juga rapat-rapat untuk pengurus kabupaten. Itu juga kami selalu melaksanakan setiap 3 bulan sekali, Mbak. Gitu. Untuk eksternalnya Untuk eksternalnya kegiatan kita biasanya tetap mengikuti apa ya, Mbak? Untuk yang dari kecil saja kita biasanya melakukan pendekatan-pendekatan seperti kita camping bersama atau kita pergi keluar bersama. Nah, itu untuk menyatukan chemistry kami ketika kami mau menghadapi pertandingan. Begitu. Jadi selain itu juga kita sering ya ibaratnya jalan bareng lah untuk persiapan chemistry untuk pertandingan gitu. Oke, terima kasih juga sudah membantu kita. Iya, enggak. Oke, nggak apa-apa. Bye.